Hai, selamat siang sahabat arkeolog muda. Dalam kesempatan kali ini, sang arkeolog muda mendapatkan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mas Brahmantara. Mas Bram saat ini bekerja di Balai Konservasi Borobudur sebagai juru pelestari di Balai Konservasi Borobudur. Kita kenalan dulu dengan Mas Brahmantara. Selamat siang, Mas Bram. Halo, selamat siang, Nur. Jadi Mas Bram ini dulu teman sekelas saya waktu Magister Arkeologi di UGM, dan Mas Bram ini lulusan pertama dan terbaik se-arkeo di angkatan kami. Prok. Baik, gimana kabarnya Mas Bram siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Nur. Tetap sehat semuanya ya, karena badai Omikron ini kan juga mulai datang gitu ya. Yang penting kita tetap taat prokes, jaga kesehatan lah, kira-kira seperti itu. Nah ya, gimana dengan kunjungan Balai Konservasi dengan kunjungan di Borobudur, Mas Bram? Ya, kalau posisi saat ini kan memang semenjak pandemi itu kunjungan awalnya sempat di close, benar-benar close ya. Kalau sekarang itu sebenarnya bisa ke Candi Borobudur, hanya memang belum bisa untuk naik ke struktur candinya. Jadi pengunjung menikmati candi lewat halaman. Sebenarnya ini juga sebagai satu upaya ya, upaya awal istilahnya kita mencoba mengatur terkait dengan visitor management. Jadi memang beban yang diterima candi itu kan sudah cukup lama gitu ya. Artinya itu tidak dikontrol, tidak dibatasi lah. Mestinya ada satu skema yang berwujud tentang visitor management ini, karena mau nggak mau tentu ancaman visitor atau mass tourism yang tidak terkontrol itu akan menjadi problem ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau ke candi bisa sampai halaman, ya jadi dari halaman, cuma kalau naik belum bisa. Sebenarnya sekarang kalau mau ke Borobudur itu ya nggak usah ke candinya juga oke. Banyak destinasi di kawasan yang bagus, yang menarik, kira-kira seperti itu. Wow, jadi memang di sisi lain COVID ini juga memiliki nilai positif juga terhadap pelestarian Ya, candi ya, Mas betul. Bram ya. Baik, Betul sekali. kita ngomongin masalah pelestarian. Tadi Mas Bram sudah sebutkan bahwa batu candi di Borobudur itu mengalami pelapukan ya, Mas Bram ya. Bisa Ya, dijelaskan nggak betul. pelapukannya Candi Borobudur itu berapa persen sih? Ya, jadi kalau sebenarnya ini kan masuk ke kondisi keterawatan ya, stone deterioration lah. Kalau di apa istilahnya, kita mencoba melaksanakan pelestarian terhadap candinya. Nah, kemudian permasalahan terkait dengan material Candi Borobudur sebenarnya kompleks dan banyak. Jadi kalau yang terakhir mungkin teman-teman pernah naik ke candi itu kan, kalau kita lihat beberapa relief itu kan mengalami penggaraman. Itu kan salah satu yang sampai saat ini juga kita masih melakukan riset-riset pendalaman ya, bagaimana untuk meminimalisir lah, karena kita bicara bahwa menghilangkan itu cukup susah karena memang penetrasi garam yang ada di material batu reliefnya itu sudah cukup dalam. Jadi kalau kita bersihkan ya otomatis reliefnya ikut hilang. Kira-kira seperti itu. Terus gambaran yang kedua ini yang menjadi satu ancaman cukup besar dan ke depan kalau tidak kita kontrol juga akan menjadi problem yang tidak kalah ngeri juga, itu yang terkait dengan kausan batu tangga. Jadi hitungannya memang per satu kali pijakan, seperti itu. Jadi kondisi kalau itu tidak bisa kita bantahkan ya, kausan batu tangga terutama yang sisi timur sama utara itu memang cukup besar lah, sebagian besar batu-batu yang ada di sini sudah mengalami kausan. Kenapa sisi timur dan sisi utara? Karena dua sisi itu yang menjadi sisi di mana pengunjung naik dan pengunjung turun. Terus kemudian upaya pelestarian yang sudah pernah kita lakukan itu dengan covering batu tangga dengan kayu itu pernah kita lakukan. Kalau secara teknis itu cukup efektif karena itu sifatnya tidak meminimalisir ya, tapi benar-benar memproteksi, karena kan tidak ada interaksi gitu ya antara kaki dengan batunya, benar-benar diproteksi, di cover. Lainnya dari aspek visual estetik memang ada beberapa kritik gitu ya. Akhirnya dari beberapa rekomendasi kajian itu, rekomendasi yang kedua yang ke depan akan kita terapkan yaitu
penggunaan sandal khusus untuk naik ke Candi Borobudur. Gambaran awalnya seperti itu. Wow, kita berbicara masalah sandal khusus. Jadi beberapa waktu lalu keberadaan sandal yang akan dilakukan oleh Balai Konservasi ini mendapatkan respon positif dari Pak Menteri Sandiaga Uno ya, Mas Bram ya. Betul, Baik. betul. Sekarang tema kita memang akan membahas tentang sandal khusus nih, Mas Bram. Jadi sebenarnya apa sih latar belakang tentang sandal khusus ini? Nah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Bram untuk menjelaskan apa itu tentang sandal khusus. Apakah sandal khusus ini juga ada pada periode ketika candi dibangun? Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Mas Bram. Silahkan Mas Bram. Oke, baik, terima kasih Nur. Ini sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang aktualisasi nilai relief Candi Borobudur, persembahan upanat untuk pelestarian batu Candi Borobudur melalui pemberdayaan masyarakat lah. Kira-kira narasinya seperti itu biar agak lebih menarik. Kemudian ini di slide awal ini ada satu relief, sebenarnya ini relief yang sudah di-enhancing atau istilahnya di tracing secara digital. Ini dilakukan oleh teman kami, Kang Hendy Hertiasa, itu kebetulan beliau di dosen di ITB jurusan FSRD, dan pada saat ini beliau sedang menyelesaikan disertasinya juga tentang relief Karangmangbangga. Kebetulan kemarin kita juga kolaborasi riset tentang apa saja yang terkait dengan relief Karangmangbangga. Kebetulan saya pas garap sandal ini sharing dengan beliaunya, loh ternyata ada kok relief tentang sandal di panel 150. Ini menarik sekali ya, karena nanti selama proses riset ini kan proses riset tentang bagaimana upaya kita untuk meminimalisir keausan itu kan perjalanannya cukup panjang gitu ya. Jadi ketika kita memutuskan harus ada satu narasi besar gitu ya, narasi besar untuk membranding sandal. Jadi sandal ini sifatnya nanti tidak hanya sebagai media teknis gitu, tapi harapan dari awal memang kita mendesain bahwa ini juga sebagai satu media edukasi kepada pengunjung, dan ternyata ini klop banget. Ternyata di relief ada relief tentang sandal ini kan kalau saya pribadi selaku researcher atau yang peneliti tentang ini sungguh surprise banget gitu ya. Kita seneng banget ternyata ada satu narasi besar, dan ini keren gitu loh, dan di era Jawa kuno pada masa itu pun ini sudah terpahatkan, dan nanti bisa kita lihat ya beberapa perbandingan, bukan perbandingan tapi perkembangan tentang sandal itu di beberapa bagian negara lain. Karena kan kalau konteks di masa Jawa kuno tersebut kan tentu tidak lepas dari apa yang terjadi di India, seperti itu. Jadi nanti kita bisa narasikan atau kita bisa lihat perkembangan yang ada di sana. Kemudian latar belakang tentu tadi sudah disinggung sama si Nur dari awal. Jadi memang terkait dengan upaya teknis ya, upaya pelestarian kita di Balai Konservasi ini kan problemnya cukup kompleks, kira-kira seperti itu. Salah satu yang harus segera kita asati ya masalah keausan batu tangga ini. Jadi di reaktif monitoring 2006 yang dilakukan oleh UNESCO itu sudah disampaikan juga. Jadi bagaimana untuk segera melaksanakan mitigasi, kira-kira seperti itu terkait dengan permasalahan keausan ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau teman-teman di arkeolog saya yakin paham ya tentang nilai penting gitu ya. Nilai penting atau significant value itu. Kalau kita berbicara dalam konteks heritage atau warisan dunia, itu sama klausul tentang itu, tapi narasi yang ada di materi itu adalah outstanding universal value atau OUV. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya nggak ngerti ya apakah pemahamannya sudah sama atau sefrekuensi, hanya saya rasa ini penting untuk kita sampaikan ke teman-teman yang mungkin fresh graduate dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomong nilai penting ataupun outstanding universal value, itu mestinya ada bentuk fisiknya. Ada, kalau kita di warisan dunia, ada yang kita sebut sebagai atribut fisik. Jadi nanti orang akan paham yang disebut nilai penting itu apa. Nah, kalau di Candi Borobudur ya atribut fisiknya ya susunan pola susun batu. Itu termasuk atribut fisiknya. Relief termasuk juga statue atau patung-patung Buddha. Itu yaitu atribut fisiknya. Kalau teman-teman misalkan kajian tentang nilai penting sebuah bangunan cagar budaya itu, mestinya ada breakdown detail itu. Karena kita juga nggak bisa egois kalau ngomong ini penting, nilai penting untuk apa dan sebagainya. Tapi mestinya kita juga bisa melengkapi ya. Ketika kita ngomong tentang ini mempunyai nilai penting dari aspek pengetahuan, arsitektur. Oh, ternyata elemennya apa saja? Misalkan itu ukiran-ukiran itu, kemudian bentuk daun pintu, terus
kemudian ornamen arsitektural yang ada di bangunan-bangunan itu. Jadi definisi tentang nilai penting itu mestinya kita breakdown lebih detail. Ketika kita ngomong yang sesama pelestari, oke, mereka pasti akan paham. Tapi ketika nanti kita berdiskusi dengan orang di luar ya, di luar dunia kita, kira-kira seperti itu ya, yang disebut nilai penting itu yang mananya. Nah, itu kan kalau ada penjelasan detail tentang itu ya mereka akan paham. Dan yang terjadi di warisan dunia itu sudah keharusan. Jadi kita harus mendefinisikan outstanding universal value itu atribut fisiknya apa saja. Itu kira-kira seperti itulah terkait dengan nilai penting dan OUV. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan tingkat kausan tadi, dari di sisi timur dan sisi utara. Kemudian kita juga sebenarnya proses perjalanan terkait dengan bagaimana upaya kita untuk mencegah atau meminimalisir kausan batu tangga Candi Borobudur terutama dan batu lantai itu sudah lama dan itu berjalan melalui proses yang panjang, kira-kira seperti itu. Dari sumber para senior yang melaksanakan pemugaran di 173183 mereka menyampaikan atau beliau menyampaikan bahwa hampir sebagian besar batu tangga yang ada di Candi Borobudur itu merupakan batu asli. Jadi ini satu hal yang ketika kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai authenticity dan integrity. Jadi ya memang ini sebagai satu atribut fisik dan kita mesti memproteksi dan menjaga kelestarian. Jadi dasar atau alur pemikiran kenapa sebuah cagar budaya sampai elemen atribut fisiknya itu kita lestarikan ya dasarnya jelas. Kira-kira seperti itu. Kalau di mana-mana itu narasi pasti menyampaikan bahwa kenapa kita lestarikan karena ini punya nilai penting. Nah, nilai pentingnya yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ada breakdown seperti itu idealnya kita selaku pelestari bisa menjelaskan dengan gamblang. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian di kajian atau riset yang kemarin kita lakukan itu sebenarnya banyak hal ya yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu yang pertama terkait bagaimana pengaruh penggunaan alas kaki dengan beberapa material yang diujikan, kemudian bagaimana jenis material dan desain, nah kira-kira yang pas. Kemudian yang terakhir itu yang tidak kalah penting, bagaimana nanti sandal sebagai media yang kita harapkan dapat meminimalisir terjadinya kausan ini juga mempunyai dampak yang signifikan gitu ya kepada masyarakat lokal, terutama UMKM. Dan poin nomor 3 itu selalu kita highlight, sehingga kemarin pas Pak Sandi itu kebetulan ada kegiatan di Borobudur dan kebetulan beliau juga rapatnya di kantor kami. Terus kemudian beliau kita kasih sandal Upanat ini, terus kemudian bahwasanya nanti ini akan bisa menyedot tenaga kerja sampai sekian orang atau sekian ratus bahkan sekian ribu orang lah. Jadi harapan itu sangat real dan terukur gitu. Artinya ketika nanti ya pengelolaannya ini kan multi stakeholder ya, bahwa nanti ketika kita sudah menyepakati dengan pengelola bahwa naik candi itu harus menggunakan sandal, kan otomatis ini sesuatu yang terukur real banget. Satu, ya kita dalam pembatasan terakhir perhitungan PCC, physical carrying capacity itu kan sekitar 1259 atau 1.300 orangan per satu hari gitu ya. Nanti skema atau perhitungan PCC-nya, ya kita nggak usah target 1.000 aja, 500 saja per satu itu luar biasa banget. Karena kemarin kita juga sudah pembuatan, kita ngobrol dengan UMKM itu terakhir maksimal produksi yang mereka bisa hasilkan saat ini dengan komponen atau elemen yang ada dengan segala fasilitas itu terakhir kemarin 200 pieces selama 1 minggu. Berarti kan kalau sehari 500 ini kan PR gede ya. Artinya PR gede ini sangat mungkin untuk kita selesaikan. Dan yang paling penting adalah semua masyarakat itu bisa terlibat. Semua masyarakat happy bahwa narasi tentang Borobudur hanya sekedar tempat nyari duit dan kami ada di pinggiran yang hanya melihat itu bisa berubah gitu. Artinya mereka benar-benar bisa mendapatkan economic value-nya secara real dan terukur. Harapan kami seperti itu dari tim pengkaji. Tapi ya nanti semoga prosesnya tetap inline seperti ini, karena yang namanya kebijakan itu kadang 1-2 detik pun kan bisa berubah gitu ya. Tapi ini satu misi besar dan mulia menurut kami itu, bahwa kalau kita ngomong pelestarian ya harus kita kawal dari hulu ke hilir. Dan kalau kita selalu ngomong pelestarian untuk masyarakat itu ya kita harus benar-benar mengimplementasikan dan mewujudkan itu secara nyata. Itu hal seperti itu, hal sederhana yang nggak usah terlalu jauh saja lah.
tapi dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa mewujudkan, dan yang paling penting adalah sustain, berkelanjutan, itu yang paling penting seperti itu. Itu kira-kira. Kemudian ini saya pikir secara khusus jelas ya terkait dengan bagaimana mendapatkan satu jenis sandal kira-kira seperti itu yang sesuai untuk nanti ke depan meminimalisir terjadinya kausan, dan yang kedua sama tujuannya yaitu terkait dengan pemberdayaan ekonomi lokal kira-kira seperti itu. Kalau manfaatnya ya otomatis tentu pertama bagi pelestarian itu sendiri yang terkait dengan aspek konservasi, dan yang kedua adalah bagi masyarakat terkait dengan peran UMKM lokal, masyarakat-masyarakat yang ada di Borobudur. Ini saya pikir kita lewat aja ya, lewat ini tinjauan pustaka agak teknis ini. Jadi selama proses perumusan atau perencanaan pembuatan sandal ini sebenarnya kita juga sifatnya ini riset saintifik ya. Jadi kita menyiapkan beberapa alternatif bahan, kemudian kita uji juga. Jadi kita uji gesek gitu ya, uji gesek dengan material batunya. Jadi nanti setelah dari uji gesek ini adalah kondisi kausan ya, kausannya seperti ini. Ya teman-teman lihat, jadi cukup besar lah, dan cukup terlihat nyata ya, yang di bawah ini, paling bawah kanan ini, sangat kelihatan ini karena gesekan alas kaki pengunjung. Kemudian, nanti ini sejarahnya ini nanti aja. Jadi selama proses penelitian itu pun kami meneliti beberapa bahan. Kemudian kita menggunakan uji gesekan, hingga kemudian batunya tersebut kita scanning elektron mikroskop sampai perbesaran 20.000. Jadi nanti kita akan melihat pori-pori batuannya itu, jenis karet atau sol yang kita rencanakan dengan beberapa alternatif bahan itu yang paling minimal menghasilkan dampak kausan itu yang mana. Itu yang kita gunakan untuk alas kakinya. Jadi ini scientific research dan juga riset pemberdayaan. Jadi saya pikir ini satu riset yang luar biasa gitu ya, dengan beberapa tematik tapi tetap apa ya, gabungan dari beberapa tematik lah. Jadi riset saintifik plus riset pemberdayaan. Mestinya kayak gini, biasanya kalau riset kayak gini kan satu skema selesai dulu ya. Scientific risetnya selesai, baru nanti di riset pemberdayaan gitu. Tapi karena memang kita ngejar waktu timing juga, kemudian kita juga pengen menghasilkan satu produk yang nyata, akhirnya kita kerjain ini dalam satu alur waktu lah kira-kira seperti itu. Jadi kemudian ini terkait dengan sejarah alas kaki sendiri, sebenarnya banyak ya terkait dengan sumber, ada beberapa yang menyebutkan sebelum Masehi di Mesir telah dikenal transaksi jual beli alas kaki. Kemudian Wilson itu dalam penelitiannya juga menyampaikan sekitar 600 sebelum Masehi ya, zaman logam, masyarakat Eropa telah menjadikan alas kaki sebagai satu elemen berbusana. Dan ini saya pikir riset-riset tentang alas kaki pun ini sebenarnya banyak. Dan kalau kita lihat secara detail ya, bentukan alas kaki yang ada di Eropa dengan yang ada di Asia atau Southeast Asia atau benua yang lain itu cukup berbeda juga. Dan ini cukup nyata ya ketika nanti beberapa data selanjutnya kita sampaikan. Ini kita kaitkan dengan relief yang dari Borobudur. Kemudian ini satu hal yang menarik juga. Jadi ini sumber dari India, kata Sanskerta. Jadi sejarah alas kaki itu ada, kalau yang di relief Candi Borobudur itu engravingnya atau prasasti tulisan yang ada di ujung kanan atas di relief panah 150 itu kan upanah atau upanat ya, itu kan alas kaki. Kemudian ada bahasa Sanskerta lain yaitu paduka, dan ternyata paduka itu ya turunan dari pada dan yang berarti kaki. Jadi terminologi ini mendefinisikan sebagai alas kaki kuno di India. Ini menarik sekali, dan sebenarnya apa ya, konsep dasar atau struktur atau konstruksi nanti yang kita sampaikan itu tipikalnya sama kok, sandal yang digunakan pada era-era itu, kemudian proses sampai di abad ke-8 gitu ya kira-kira, ketika pembangunan Candi Borobudur, dan kondisi itu kan kalau kita berbicara tentang relief Candi Borobudur itu tidak hanya alas kaki saja ya. Kalau kita ngomong flora fauna itu kan representasi dari kondisi ya masyarakat Jawa kuno pada era itu. Jadi akulturasi dari sumber yang ada di India itu saya pikir kok sangat kuat gitu loh korelasinya ketika nanti kita tarik dengan bentuk yang ada di relief panel 150. Kemudian di
di etimologi Sanskerta tentang sandal paduka ini pun juga sama. Jadi artinya ketika kita ngomong strata sosial pun sama. Jadi mulai dari kayu sederhana itu yang biasa atau yang dikenakan orang biasa, kemudian paduka dari kayu jati halus, eboni, kayu cendana, kemudian dikasih gading atau kawat itu yang melihatkan strata ekonomi atau strata sosial yang tinggi. Jadi ini saya pikir narasi atau data yang cukup mempunyai korelasi lah dengan nanti apa yang bisa kita lihat di Bandar 150. Kemudian sejarahnya sendiri dari penelitian Ancient Footwear of Bharata dari penelitiannya Dr. Uday Dokras ini juga sama ya. Jadi memang titik tolaknya dari sumber-sumber literasinya pun ini beliau juga ngambil dari data yang ada di India. Dalam teks-teks kuno di India seperti Yajurveda, kemudian Atharva Veda, Panini Grammar dan hal-hal yang lainnya ini ternyata bahasa Sanskerta Upanah atau Upanat ini yang berarti alas kaki ini sudah ada. Artinya ini sangat jelas gitu ya. Ketika kita berbicara tentang Upanat ini reliefnya engraving di bagian atas itu tulisannya Upanat atau Upana, ini jelas banget gitu. Dan dengan kondisi atau hasil penelitian yang ada di India, kira-kira seperti itu. Kemudian perkembangan yang lain pun bagaimana fungsi si sandal ini, karena ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa sandal ini digunakan juga sebagai persembahan untuk dalam proses perkawinan lah, seperti itu. Kemudian persembahan sampai dalam aktivitas keagamaan ini juga menjadi satu instrumen yang mereka gunakan. Jadi hal-hal seperti ini kan sesuatu yang sangat menarik ya ketika kita ngomong alas kaki atau upanat itu. Jadi narasinya itu luas gitu, luas dan kompleks. Jadi kalau kita mau istilahnya memberikan narasi tentang alas kaki ya, upanah atau paduka ini kepada masyarakat berdasar Pandar 150 itu narasinya juga akan panjang. Kemudian konstruksinya pun sama, jadi memiliki sol kayu dengan tiang dan rintisan. Jadi awalnya itu memang bagian alas kakinya, kemudian ada pentol di bagian depan itu dijepit dengan bagian jempol itu ya. Struktur atau konstruksi sandal di awal-awal itu ya seperti itu. Jadi tidak, ya istilahnya kalau kita saat ini kita makainya nggak nyaman gitu ya. Tapi ya memang prosesnya seperti itu. Jadi sandal ini tidak memiliki tali pengikat apapun untuk menempelkan sol ke kaki, sehingga pemakainya harus secara aktif mencengkeram tiang di antara kedua jarak kaki agar sandal tetap di tempatnya saat berjalan. Nah ini kan, jadi nganggo sandal zaman dulu itu ya harus butuh effort yang besar gitu ya. Beruntung kita desain ergonomi dari sebuah sandal itu sekarang enak, tinggal selek apapun itu kan kita pasti milih yang paling enak dan nyaman. Kalau sekarang itu, kalau dulu padahal nggak seperti itu. Jadi untuk memakai sandal itu mesti punya effort, dan sebenarnya effort seperti itu kalau mau kita tarik terkait dengan aspek kesehatan juga banyak. Dan bahkan kan sandal-sandal yang sekarang itu banyak juga yang memang dibuat nggak rata, itu sebagai satu media untuk memperlancar peredaran darah dan lainnya seperti itulah. Jadi apa istilahnya narasi-narasi lain terkait dengan alas kaki di benua India itu cukup luas gitu ya. Jadi filosofi bagaimana tapak kaki dengan dua jangkungan sempit dan melengkung, desainnya khusus untuk memastikan bahwa prinsip tanpa kekerasan ini kan suatu narasi yang apa ya, menurut saya ini penuh filosofi gitu, yang diperhatikan oleh para penganut Hindu, dan Jain yang suci tidak dilanggar dengan menginjak secara tidak sengaja serangga dan tumbuh-tumbuhan. Jadi filosofi tentang sandal yang dikaitkan dengan bagaimana ajaran yang ada pada saat itu oleh penganut agama Hindu itu ya narasinya itu cukup besar gitu loh. Kemudian sandal dengan narasi lain paduka pun itu juga sama. Ada yang digunakan kalangan bangsawan dan orang-orang suci. Kemudian etos di agama Hindu mengharuskan gading yang diambil gajah yang mati secara alami atau diambil dari gajah peliharaan. Ini kan satu hal atau informasi yang cukup luar biasa ya kalau kita korelasikan dengan kondisi saat ini, bagaimana istilahnya perlindungan terhadap hewan, tumbuhan, dan alam. Intinya kita bisa menjaga kondisi atau kehidupan itu dengan alam sekitar. Dan bentuk-bentuknya pun macam-macam, dari mulai bahan ada yang bentuk, ada yang mereka buat dalam bentuk ikan sebagai simbol kesuburan. Ini kan jadi
sandal itu penuh dengan makna filosofi. Sekarang ya wis daerah swallow, jogger atau apapun itulah. Tapi filosofinya itu ya ini sesuatu yang menarik ya ketika kita ngomong tentang sustainable tourism itu kan narasi itu sesuatu yang mestinya kuat dan berbicara dari sandal yang kita melihatnya sebagai satu hal atau satu media yang sederhana tapi ternyata narasinya luar biasa ini kan sangat menarik gitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang saya sampaikan tadi. Paduka Yarumi dengan platform tinggi, bagian dari pengantun wanita. Ini kan dijepit kayak gini. Jadi harus penuh dengan usaha. Kemudian ini di Museum Negara Orissa, Bhubaneswar ini juga sama. Jadi ujungnya ada pentolnya kayak gini. Nek sandal di perkembangan yang saat ini di Malioboro dulu pernah ada seperti ini. Dan yang ada di relief juga seperti ini. Ini kan satu hal yang sangat nah ini. Ini yang ada di museum mana ya kemarin saya coba cari itu, cuman ini di 1888. Ini yang ada di Arab itu sama, sandalnya juga sama. Intinya kan seperti ini masih jepit. Jadi ini sekarang kita koyok nek pitulasan itu balapan apa menurut saya? Sandal apa? Bakia. Nah, bakia kayak gitu. Bakia pun sekarang masih enak ya, nggak jepit karena kan dibungkus karet gitu ya. Kalau ini mesti jepit. Jadi sebenarnya kalau bakia itu sandalnya kayak gini lebih keren. Jadi harus penuh effort gitu ya, harus jepit. Ini jempolnya kecil dan nggak punya kekuatan jepit ya udah selesai, dia nggak akan bisa jalan. Jadi ini yang kemudian ada yang tadi di awal sudah kita sampaikan, yaitu tentang upana itu sendiri. Jadi ini akhirnya akan menjadi satu alur yang ya memang ada korelasinya ketika kita mencari dari sumber yang ada di India. Bahasa Sanskerta terkait dengan alas kaki itu ada paduka upana gitu loh. Makanya ketika kemarin pahatan yang ada di relief panel 150 itu juga upana alas kaki. Ini kan satu hal yang ya memang perkembangan saat itu sudah ada gitu loh. Dan ini ketika kita lihat bentukannya juga sama. Walaupun ini di belakangnya nggak ada semacam apa ya keraketan atau pengikat gitu ya, pengikat badan kaki atau telapak kakinya itu. Kalau nanti kita lihat di panel 150 ini sudah ada. Nah, mungkin perkembangan yang terjadi pada saat itu jelas terjadi gitu. Artinya akulturasi dengan apa yang ada di masyarakat Jawa kuno, kemudian melihat alamnya, kemudian tropis, musim dan lain sebagainya, saya pikir itu sebagai satu pengembangan desain. Kemudian ini beberapa jenis jenis terkait dengan spon yang kita uji. Jadi ya nggak sembarangan, sponnya pun kita ambil beberapa spon, kita tes secara laboratorium ini yang menghasilkan efek keausan paling minimal yang mana, ini yang punya tingkat kekerasan yang rendah yang apa dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana kita mengkaitkan program ini ya, program riset pemberdayaan ini juga ada dasar literasinya ya. Kalau kita ngomong sebagai seorang peneliti kan mestinya semuanya ada tinjauan pustakanya gitu ya, ada literasinya jelas. Ini pun terkait dengan pemberdayaan itu juga ada terkait dengan warisan budaya untuk masyarakat seperti yang ada di Pura Charter. Kemudian beberapa hal lainnya lah terkait dengan bagaimana konservasi, interpretasi harus memberikan partisipasi pada orang-orang yang memiliki asosiasi dakmana khusus terhadap tempat tersebut atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab sosial, spiritual atau budaya pada tempat tersebut. Jadi kalau kita ngomong partisipasi masyarakat itu ya apa ya istilahnya pakemnya itu kita juga punya gitu loh. Di konteks warisan budaya masyarakat, warisan budaya untuk masyarakat di Pura Charter di Australia e-commerce charter itu pun juga disampaikan gitu. Bagaimana partisipasi dalam konteks konservasi interpretasi. Kemudian Nur mestinya paham ya di buku Pearson and Sullivan ini ya, Looking After Heritage Place yang nyari bukunya agak susah dulu itu ya. Ini kan juga kita ngomong tentang pasti tidak lepas dari cultural resource management. Terus kemudian bagaimana budaya masyarakat terkait dengan warisan budaya, bagaimana bisa mereka berkontribusi dan mendapat imbal balik dari sebuah proses pelestarian warisan budaya itu sendiri. Kemudian ini beberapa penelitian dari Pak Daud juga terkait dengan pemberdayaan, kemudian terkait dengan pemasaran budaya untuk pengembangan ekonomi berbasis kreativitas itu juga banyak. Jadi apa ya istilahnya alur maupun kerangka pikirnya itu artinya kita mesti melakukan kerangka pola pikir yang holistik gitu ya. Jadi konteks
narasi dari sebuah, tidak hanya sekedar sandal biasa lah, kalau kita ngomong seperti itu, kemudian bagaimana etimologinya, kemudian aspek histori arkeologinya, kemudian kita ngomong tentang saintifik materialnya, sampai pada bagaimana proses ini bisa melibatkan masyarakat lewat partisipasi masyarakat sendiri. Ini adalah uji keausahan material yang kita lakukan. Jadi ini kalau kita di tim kajian, kalau saya pribadi pun merasakan ini satu riset yang keren gitu ya. Jadi bisa menghadirkan satu produk nyata, dan ini masih tetap kita kawal sampai sekarang. Sampai nanti kebijakan itu, nah ini kan menjadi satu poin plus ya. Terus terang satu poin plus bagi saya pribadi, terutama bagi kita di tim peneliti juga, ketika Pak Sandi menyampaikan kemarin bahwa besok kalau naik candi harus dengan sandal ini kan keren. Narasi ini berarti kan sudah tersampaikan ke publik. Bahwa kemudian ada respon dari teman-teman ataupun netizen yang pro kontra itu ya memang wajar lah seperti itu. Tapi kan ini sebagai satu bentuk upaya kita lah untuk mencoba meminimalisir mastoirisme ini, kemudian dampaknya terhadap keausahan batu tangga. Ini hasil uji gesekannya, ini hasil scanning elektron mikroskopnya. Jadi ya benar-benar riset berbasis saintifik juga gitu. Ini kemudian nilai-nilainya lah ini. Nah ini yang cukup menarik ketika kita sampaikan atau kita gelar narasi sandal ini dengan branding Upanat itu, pada akhirnya ya kita cukup berterima kasih juga kepada media yang memblow up ini ya. Karena sesuatu yang seperti ini kalau tidak coba kita blow up kemudian kita viralkan juga, masyarakat juga nggak akan ngeh gitu. Yang jelas kan ini sesuatu yang positif untuk kita viralkan gitu. Bukan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ini kalau bisa kita lihat di panel 150 itu jelas. Jadi di beberapa panel relief Karangbangunan itu kan ada beberapa yang di atasnya ada engravingnya gitu ya. Ada prasasti, ada tulisannya di sini. Dan di bagian yang kanan ini ya memang tulisannya Upana, Persembahan Alas Kaki. Dan ini jelas bentuknya. Ketika oleh Kang Hende itu kemudian di enhancing atau di prediktif digital gitu, jadi jelas gitu. Nah seperti ini. Ini kan kita bisa lihat. Nah sebenarnya kan kelihatan banget ya. Ujungnya ada pentolnya, kemudian ada apa istilahnya? Ada kaitnya. Sampelnya rasa dari nangkene Mas. Oh iya. Nah, ini bentuknya sebenarnya seperti ini loh. Ini kebetulan ada, cuman kalau kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan. Nah, kayak gini tuh. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Ini kan persis dengan bentuknya itu. Nah, ketika kita perlihatkan seperti ini hanya nah kayak gini loh. Persis tahu ini pentolnya, kemudian ini jepitannya. Ini persis kayak ada di relief. Memang kita sudah mencoba beberapa desain. Awalnya kita di Balai Konservasi kan punya copyright copyright batik ya. Karena kita pernah melaksanakan lomba pembuatan desain batik, sehingga kan motifnya itu menjadi copyright-nya Balai Konservasi. Awalnya kita pengen menggunakan motif batik ini alas kaki. Namun ketika proses berjalan gitu kok saya melihatnya kalau ini batik ini kan walaupun ini desain khusus, tapi masyarakat kan atau orang nggak ngelihat desain khusus batik ini ya. Ya ini ngelihatnya kayak sandal di Malioboro aja, sederhana itu. Nah, terus akhirnya ini kita ganti dengan pandan. Yang seri terbaru pandan, kebetulan sampelnya nggak ada itu. Nanti di fotonya selanjutnya ada. Jadi ini kita buat dari pandan. Kemudian kalau yang kondisi di lapangan memang saat ini yang masih import ini ya, karena ini kan spon ati ya, spon Eva jenis ati itu mau nggak mau ini masih ekspor. Sebenarnya mungkin ini bisa dibuat dengan bahan alam, tapi kalau terakhir kita coba cek gitu ya keberadaan dan proses pembuatannya itu membutuhkan kos yang besar. Karena kan nanti kalau untuk naik candi ke depan itu kan mestinya ini kosnya kan nggak tinggi juga gitu ya, nggak berpengaruh besar terhadap tiketnya lah, kira-kira seperti itu. Akhirnya kalau yang pandan itu kebetulan di Borobudur ada sumbernya pandan, kemudian pentolnya ini kan dari tempurung kelapa, ini juga banyak. Jadi saya pikir kemudian kita lengkapi juga dengan goodie bag. Jadi biar nanti nggak problem kalau pengunjung naik sepatunya dilepas, nah ini taruh mana? Lah taruh di goodie bag-nya itu. Dan artinya pemberdayaan masyarakat kan nanti macam-macam ya. Kalau kita ngomong misalkan produksi per hari sampai 200 saja lah per hari gitu ya. Ini Kampung A menyiapkan pandanya, ini memotong spotnya, ini nyablon goodie bag-nya, ini jahitnya, ini packaging-nya, itu kan keren gitu ya. Dan ini jelas menjadi satu program pemberdayaan yang terukur dan
dan sustain gitu dan berkelanjutan, itu yang paling penting. Karena kan kalau kita lihat beberapa program pemberdayaan masyarakat itu kadangkala mirisnya itu kan program ini keren di awal gitu ya. Hit and run awalnya itu keren, tapi selang 6 bulan, 8 bulan hilang semuanya. Ya kita nggak pengen seperti itu. Artinya impact kepada masyarakat ini yang mestinya terwujud secara nyata, terukur dan bisa mereka rasakan. Itulah kira-kira. Kemudian ini makanya beberapa sumber tentang Upanet ini ya sudah kita gali secara mendetail juga gitu. Nah ini yang produksinya ini yang sudah dibuat, ini dari pandan yang kiri ini loh. Ini dari pandan, kemudian kasih brand Upanet, dan ini dari pentol tempurung kelapa. Dan kemarin dari beberapa uji coba kan sudah ada beberapa uji coba dan sudah kita kasih langsung dipakai itu setengah harian dipakai. Terus kemudian pas uji travel pattern dengan teman-teman di TWC kemarin kita pakaikan juga respon mereka cukup positif gitu. Artinya mereka menganggap nyaman ternyata. Kemudian kita pernah ada event gala dinner gitu ya. Gala dinner itu pada saat itu kebetulan sandal itu juga kita bagikan dan ternyata mereka responnya juga positif banget. Oh, ternyata ini enak, nyaman dan sebagainya. Nah, ke depan harapannya kita gini loh. Jadi saat ini terkait dengan souvenir di Candi Borobudur itu kan sebenarnya bukan problem ya, tapi banyak orang yang bertanya gitu. Sebenarnya souvenir khasnya itu apa? Ya kalau dibilang khas itu atau produksi atau jenis-jenis souvenir itu sebenarnya banyak. Namun akhirnya itu menjadi sesuatu yang as usual aja gitu, yang sesuatu yang biasa saja karena yang produksi banyak sehingga tidak ada terstandarisasi bahannya mesti dengan requirement kayak gini, standar packagingnya kayak gini, kemudian quality controlnya kayak gini itu nggak ada. Nah, harapan kita ke depan, Upanet itu sebagai satu single branding dengan banyak turunan produk ini. Ini branding utamanya Upanet, nanti turunan produknya banyak, misalkan tas, kaos, mug, dan lain sebagainya. Dan ini nanti cuma ada satu shop gitu di Borobudur. Orang kalau nyari ya di itu, cuman yang supply dari masyarakat Borobudur, ini yang buat ini dan sebagainya, dan semua terstandarisasi dengan quality control yang ketat gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kalau melihat kerajinan teman-teman di sekitar itu sebenarnya banyak yang menarik. Namun itu menjadi sesuatu biasa seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi sesuatu yang biasa karena akhirnya banyak orang yang buat. Yang ini pakai bahan A, yang ini pakai bahan B, yang ini pakai bahan KWC, D, E, dan sebagainya. Artinya nggak standarisasi, orang banyak. Tapi kita pernah ngobrol-ngobrol ya, istilahnya kalau ini menjadi satu barang atau satu souvenir yang spesial gitu ya, mestinya kita mainnya ya di level segmentasi medium high gitu. Jadi price-nya itu jangan terlalu murah. Ya biarkan aja, katakanlah 1 bulan laku 10 itu itu proses gitu loh. Kalau ketika kita melihat Joker itu nggak ada yang murah. Akhirnya kan alternatifnya Krishna pun ya sebenarnya segmentasi price-nya sudah medium high. Ya polanya mestinya seperti itu. Kalau kita mendesain sebuah souvenir, harapannya souvenir itu menjadi souvenir yang khas, ya mestinya kita mainnya di segmentasi yang seperti itu. Dan yang paling penting adalah quality control atau standarisasi produk itu mestinya qualified dan benar-benar oke gitu. Jadi ya harapan ke depan seperti itu. Jadi Upanet itu sebagai narasi yang sudah kita lempar ke publik dan ya alhamdulillah sebagian besar responnya bagus, dan nanti harapan ke depan ini menjadi satu branding utama gitu. Nanti akan ada turunan produk-produk lainnya di bawah branding utama Upanet Borobudur ini. Mimpi besarnya seperti itu, Nur. Karena kan kita nggak tahu ya prosesnya nanti akan seperti apa. Ini proses juga yang sudah pernah kita lalui ya dengan teman-teman pengrajin yang jadi sekitar Borobudur. Itu banyak, bahkan workshopnya pun itu kita sampai melakukan 2 kali. Karena kemarin terakhir ada program dari direktorat juga terkait dengan sandal ini, kemudian kita lakukan workshop pemantapan kembali. Jadi mengundang beberapa teman-teman yang di awal ini belum terlibat, kemudian kita libatkan di workshop selanjutnya ini. Kesimpulan saya pikir kita tidak usah sampaikan secara detail, yang jelas bahwasanya ini loh. Jadi sandal atau Upanet ya. Upanet itu pertama bahwa ini sebagai satu media gitu ya, satu alat yang akan kita gunakan nanti untuk naik candi. Ini tidak untuk mencegah keausan. Keausan mungkin akan tetap terjadi, namun skalanya tidak sebesar yang kemarin. Artinya material yang kita gunakan untuk menggesek naik ke candi itu sudah kita cek secara laboratorium, paling tidak itu sebagai upaya untuk meminimalisir. Dan yang paling penting sebenarnya dalam konteks ini adalah bagaimana visitor management itu diterapkan secara real.
Artinya physical carrying capacity sesuai dengan perhitungan yang ada di struktur Tanji itu diterapkan secara ketat. Yang paling jelas, yang paling penting itu. Yang tidak kalah penting yang kedua adalah bahwasanya narasi tentang upanat atau sandal khusus ini selama proses berjalan sampai detik ini pun ini luar biasa. Artinya sandal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk naik candi, tapi ini sebagai satu media edukasi. Kalau di penjelasan sejarah tentang alas kaki tadi kan cukup jelas gitu ya. Bahkan narasi yang ada di dalamnya pun luar biasa dan sangat holistik banget. Jadi kalau ketika nanti kita gunakan sandal itu sebagai media edukasi, ya otomatis narasi dan penjelasan yang ada di dalamnya ini sebenarnya punya bobot atau signifikan atau nilai penting yang luar biasa. Dan yang tidak kalah penting poin yang ketiga adalah bagaimana sandal ini bisa memberikan dampak secara nyata terukur dari aspek ekonomi kepada masyarakat lokal. Jadi tidak terlalu ndaki-ndaki, tapi yang jelas ini terukur dan harapan kita nanti sustain itu yang paling penting. Itu saja kira-kira ya Nur ya, apa yang bisa kita sampaikan di event siang hari inilah. Semoga bisa memberikan informasi ke teman-teman nanti yang bisa melihat, dan nanti kalau mau sharing apapun itu yang bisa saya jawab ya akan saya jawab dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti itu Nur, waktu saya kembalikan ke Dik Nur. Matur nuwun. Wow, luar biasa sekali ya ini Mas Bram ini. Terima kasih loh Mas Bram atas penjelasannya, dan ternyata upanat atau sandal ini merupakan persembahan ya itu ya Mas ya. Jadi itu ada nilai, ya. Spiritualnya, kemudian juga ada nilai ekonominya juga ya. Karena berbicara sekarang ini, saat ini memang yang namanya nilai ekonomi itu sangat penting, terutama pelibatan terhadap masyarakat, yang mana narasi sebelumnya itu masyarakat merasa bahwa mereka hanya sebagai penonton saja. Dengan hadirnya upanat ini, masyarakat itu secara tidak langsung mereka akan terlibat di dalamnya, dan juga upanat ini sudah disiapkan oleh Balai Konservasi itu secara detail ya, sudah ada kajiannya yang jelas, semuanya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah akademik, dan juga unsur pemberdayaannya itu ada. Nah, yang sekarang ini yang terpenting itu adalah ketika kehadiran suatu cagar budaya itu harus berguna untuk masyarakat sekitar. Oke, Mas Bram, ini terakhir, apa pesan Mas Bram untuk masyarakat sekitar, untuk masyarakat Indonesia berkaitan dengan cagar budaya, berkaitan dengan kode etik ketika mereka mengunjungi ke suatu cagar budaya? Boleh nggak kasih pesan masyarakat? Oh baik, terima kasih Deno. Jadi pertama gini ya, pertama kita ngomong Borobudur dulu ya, tidak apa-apa ya. Jadi Borobudur sekarang kan sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas nasional. Jadi ya otomatis ini akan harapannya tentu mengundang wisatawan yang sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting bahwa gini, ke Borobudur tidak harus ke candinya, itu saja poin yang paling penting. Jadi sekarang banyak potensi-potensi yang ada di kawasan. Nanti teman-teman bisa naik VW, kemudian mengunjungi venue A, Balkondes, kemudian kita juga punya situs-situs di kawasan yang nanti mungkin bisa teman-teman lihat secara aspek keilmuan, misalkan mau melihat dari aspek sejarah, kemudian arkeologi dan lain sebagainya. Itu yang utama. Yang kedua, ya mestinya kalau dari sudut pandang pelestari atau pengkaji atau apapun itu ya, ketika kita melaksanakan proses riset atau kajian tentang pelestarian cagar budaya ya, tentu kita punya muara atau ending. Ya mestinya ending dalam setiap riset yang kita rencanakan itu mestinya juga punya dampak lah kepada masyarakat gitu. Artinya ya dampak itu memang nggak harus langsung ya direct secara ekonomi enggak, tapi paling tidak pelibatan masyarakat itu menjadi satu tolak ukur yang nyata. Syukur-syukur sampai berdampak kepada aspek ekonomi itu akan lebih oke lagi, lebih keren lagi. Artinya gini, kalau istilahnya kita akan mengajak atau menggiring atau mendrive masyarakat untuk peduli dengan cagar budaya, mestinya cagar budaya juga bisa memberikan sesuatu ya kepada mereka. Ya tidak harus berupa duit, enggak, tapi sesuatu yang nyata itu bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Dan istilahnya segala apapun terkait dengan pemanfaatan cagar budaya dan sebagainya sebenarnya kan sudah ada koridor yang jelas, dan kemudian masyarakat ya harapannya entah nanti lewat kalau kita ngomong tentang aktualisasi nilai yang ada di relief itu ya nanti kita ngomong bisa dengan UMKM, kemudian nanti dengan komunitas-komunitas pelestari cagar budaya dan sebagainya. Jadi proses ini menjadi sesuatu yang nyata ya, artinya saat ini dan ke depan kita tidak lepas dari masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat itu
satu narasi atau satu diksi yang kalau saya pribadi menilai ini suatu diksi yang susah. Kalau kita ngomong pemberdayaan oke, tapi sejauh mana pemberdayaan itu bisa berlangsung secara sustain, berkelanjutan, dan yang paling penting punya impact pada masyarakat. Yang paling penting. Polanya kan ya kita nggak bisa ya, istilahnya datang, sosialisasi terus tinggal pergi. Tapi bagaimana respon mereka itu yang paling penting. Jadi bahwa ketika nanti setelah proses atau program selesai, kemudian mereka memberikan respon yang positif, mereka malah punya inisiasi untuk itu bagaimana kalau kita menjelaskan apa-apa dan sebagainya. Itu tolak ukur yang sederhana itu sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai ukuran ya bagaimana sosialisasi kita atau bagaimana proses kita di pelestarian itu memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih ya Mas Bram atas penjelasannya sangat luar biasa ini. Terima kasih juga atas dedikasinya dan terima kasih juga. Sebelum ditutup ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Apa yang kali pertamanya tahu kata Upanat itu di Candi Borobudur itu siapa sih sebenarnya? Orang di balik itu tuh siapa sih? Ya, jadi gini Nur, ceritanya ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya sampaikan tadi. Jadi saya di sini kan teman-teman arkeolog banyak juga ya. Justru malah saya mendapatkan informasi itu dengan Kang Hendi Artiasa ini. Beliau kan sekarang dosen di ITB ya, di FSRD yang saat ini sedang disertasi tentang relief Karangwawi Bangga. Jadi beliau memang uplek-uplek detail dari aspek bahasa rupa, dari aspek visualisasi. Panel relief yang ada di Karangwawi Bangga, kemudian ketika saya ajak diskusi tentang ini, terus dia jadi ingat, ada kok relief tentang sandal. Terus kemudian dia kasih, terus kita cek tulisan di atas ini Upanat. Upanat kemudian saya cari literatur tentang alas kaki yang ada di India, loh kok sama Upanat juga gitu. Walaupun ada narasi lain ya kayak Paduka dan sebagainya, tapi Upanat itu jelas tertera gitu. Wah ini benar-benar luar biasa. Akhirnya kan ini surprise banget ya. Karena kayak Nur sendiri kan arkeolog ulen gitu, S1, S2-nya arkeolog banget. Dan saya yakin Nur pun belum sampai ini bergulir kan kemarin juga belum tahu loh kalau ada relief sandal atau alas kaki atau Upanat ini gitu. Makanya ya ini surprise dan luar biasa lah bagi kami di tim pengkaji, saya sendiri dan tentunya di Balai Konservasi. Kira-kira seperti itu. Wow, menarik. Jadi ini ternyata Mas Bram dan juga Pak Hendi ini merupakan tokoh yang sangat berperan lah untuk Upanat. Dan semoga kedepannya nanti Upanat ini terus melegenda, terus menjadi souvenir dan juga terus menjadi semangat juga kerjasama antara pengelola dengan masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih Mas Bram atas kesempatannya. Sebelum diakhiri, mari kita foto bersama dulu. Ya, oke. Ya, 1, 2. Baik, makasih ya Mas Bram. Bye-bye. Dadah.